Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Kasih Sejati. Kamis edisi surat 1 Korintus bersama saya, Fani Paendong. 1 Korintus 13 ayat 1-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Sekali lagi dalam kalimat ini katakan, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih atau love. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Dalam bagian lain, Alkitab tertulis bahwa kasih kepada sesama mulai dingin karena manusia lebih memikirkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan orang lain. Manusia lebih mengutamakan, mencari, mendahulukan apa yang diinginkan oleh dagingnya sendiri, dalam hasratnya, dalam nafsunya, ingin selalu disenangkan, ingin selalu dikenyangkan, ingin selalu dilayani, daripada dia peduli terhadap need, kebutuhan, kepentingan orang lain. Dia lupa bahwa dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kasih adalah jawaban dari semua kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini dan yang sudah menguasai kehidupan manusia. So artinya ketika seseorang mendapatkan kebutuhan utamanya untuk diperhatikan, dikasihi, dihargai, saya percaya maka tingkat kriminalitas atau kejahatan manusia di tengah-tengah dunia ini akan berkurang, karena ada orang-orang yang begitu care, peduli sama orang lain. Kasihnya diwujud nyatakan bagi sesama. Yesus Kristus adalah bukti kasih sejati dari Bapa di surga untuk menyatakannya kepada dunia. Ini adalah true love, kasih sejati. Kita bisa belajar sebenarnya dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Dia mau merelakan dirinya menderita, dicaci maki, diludahi, tidak dihormati, tidak dihargai, tidak mendapatkan tempat yang layak ketika dia lahir. Bahkan dia pun harus mati di atas kayu salib dengan cara yang tidak layak juga. Tujuannya apa? Tujuannya karena Bapa di surga menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Bahkan dengan kasih itu kita dapat membangun sebuah relationship atau hubungan dengan sesama, dan terlebih kepada Dia, Bapa di surga. Tanpa kasih, maka saya dan saudara tidak akan bisa membangun sebuah hubungan yang bukan sekedar baik tapi benar di mata Tuhan. Karena kasihlah yang membuat kita dapat mampu menerima setiap perbedaan-perbedaan, setiap status ekonomi, latar belakang sesama kita yang berbeda dengan diri kita. Kita harus betul-betul hidup di dalam kasih, karena kasih itu adalah Tuhan.
God is love. Orang yang sudah berubah dari cara berpikirnya yang lama dan hidup dengan pola pemikiran yang baru, maka sesungguhnya kasih Allah itu sudah tinggal dalam dirinya. Orang yang hidup di dalam true love, kasih sejati daripada Allah, dia akan mudah untuk memberi, mudah untuk mengampuni, mudah untuk melayani, bahkan mudah untuk menghormati, menghargai orang lain. Apakah kasih itu tinggal dalam kehidupan kita hari-hari ini? Bagikanlah true love itu, kasih sejati kita, dimanapun kita berada, dalam keluarga, marketplace, masyarakat. Tuhan Yesus memberkati.